Halo semuanya, selamat datang kembali di GKS Collection. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku akan ngerakit lagi model kit dari SNA. Yang kali ini Giant X Lancelot, model kit terbarunya mereka di lini BE yang setara dengan lini real grade-nya Gunpla nih teman-teman. Nah, ini tampilan utama boxnya, ini ada gambar si Giant X Lancelot-nya. Ini tampilan sampingnya ya teman-teman ya. Ya, nah yang ini bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini ada gambar si Lancelot dalam berbagai pose, dan ini tampilan inner frame-nya nih teman-teman. Oke, sekarang kita cek isi runnernya ya. Ini dia isi runnernya, ada yang warna abu-abu tua, putih, biru, gold, dan juga clear warna hijau. Di sini kita juga dapat water slide decal ya teman-teman, yang sifatnya opsional. Kali ini aku nggak sempat rekam proses rakitnya, jadi aku tampilin bagian badannya sebelum disatuin aja nih. Anggota badan utamanya seperti biasa dan cukup normal. Untuk V-finnya kita dapat ada dua jenis nih. Kita juga dapat satu buah kapak besar, sepasang pedang yang bisa dilipat, efek sayap warna hijau clear, dan beberapa optional hands teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas artikulasinya dulu nih, dimulai dari kepala. Kepalanya ini bisa dongak, bisa nunduk dikit, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi nggak bisa 360 derajat. Bagian sayapnya ini bisa naik turun kayak gini. Ini bagian sayap putihnya ini bisa buka, bisa dikembangkan, bisa diginin juga, bisa ditekuk ke dalam. Bagian yang putihnya ini bisa dibuka, jadi seperti ini. Nah, habis itu untuk lengannya, selanjutnya ada lengannya itu, jadi ini bahunya ini bisa 360 derajat sama diputernya, cuman ya pasti kehalang sama sayapnya. Bisa diputar 360 derajat tapi kehalang sama sayap. Untuk direntangkan bisa nyampe sejauh ini aja direntangkannya, untuk bisa ditekuk agak maju kayak begini juga bagian bahunya ya. Terus ini sikutnya bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan tentunya tangannya ini bisa muter juga nih 360 derajat nih lengannya. Terus untuk di bagian badannya, ini bisa maaf jatuh. Di bagian belakang ini bisa kebelakangin kayak gini, tekuk ke belakang nih. Tekuk ke belakang gini, bisa di apprance kayak gini juga sampai sejauh ini. Terus bisa muter juga pastinya. Kayak gini, ini samping kiri samping kanan. Cuman karena ini banyak armor, agak hati-hati aja untuk digerakinnya, bisa jadi nabrak sana sini. Nah, untuk di bagian pinggangnya ini semua armor ini bisa dibuka naik turunin ya. Sebentar ya, bisa dibuka sampai sejauh ini, bisa nyampe ke atas banget malah dibukanya. Untuk yang sampingnya dibuka maksimal sejauh ini, dan bisa dimasukin ke dalam kayak gini. Di bagian belakangnya armor juga bukanya jauh banget nih, bisa sampai sejauh ini juga. Ini udah mentok nabrak bagian backpacknya dia ya, jadi dia 90 derajat aja dapetnya, nggak nyampe kayak yang depannya. Untuk kakinya sendiri bisa maju sampai sejauh ini. Ini sedikit di atas 90 derajat jadinya, bisa ditekuk sampai sejauh ini. Nah, bisa ditekuk sampai sejauh ini, lumayan 90 derajat dapat harusnya ini. Dan tentunya bisa dilebarkan juga nih sampai agak ekstrim, harusnya bisa, tapi aku nggak mau agak ekstrim ya, takut patah soalnya. Oke, di bagian kaki ini juga ada gimmick nih, kayak sayap kecil gini dari clear parts, dan ini bisa dinaik turunin juga nih, ada artikulasinya nih. Nah, lalu untuk di bagian sayap juga, sayapnya ini bisa diputar 360 derajat, dan bisa diputar nyamping kayak gini juga. Bisa dibikin putar nyamping, bisa dikedepanin, bisa diputar ke depan, dilebarinnya bisa 360 derajat sampai muter banget juga bisa. Dan ya itu aja untuk artikulasinya. Selanjutnya aku akan ngebahas soal detailnya nih. Nah, untuk detailnya sebagai berikut nih teman-teman. Ini panel lainnya lumayan banyak, dan kita juga dapat water slide decal yang bisa bikin si Lancelot makin cakep lagi, meskipun ini sifatnya opsional ya teman-teman.
Untuk rongga-rongga di bagian badannya juga nyaris sudah nggak ada lagi karena tertutupi oleh bagian yang berukuran lebih kecil, umumnya warna emas ataupun clear yang warna hijaunya itu. Sedangkan untuk inner frame-nya sendiri menurutku udah lumayan tertutup dengan rapi oleh bagian-bagian armor warna putihnya ini, teman-teman. Untuk pola warnanya menurutku dia agak mirip dengan Gawain ya teman-teman, tapi dia lebih dominan warna putihnya, kebalikan dari si Gawain yang lebih dominan warna birunya. Nah, tadi aku udah ngomongin poin positifnya, sekarang kita masuk ke poin negatifnya nih. Poin negatif yang pertama ada di bagian bahunya nih. Agak sayang aja menurutku karena lengannya ini nggak bisa dibentangin full, terhalang sama bahunya ini yang terlalu gede, armor bahunya. Bisa sih ngangkat dari inner frame-nya, tapi ya tetap nggak nyampe full 90 derajat gitu ngangkatnya. Nah, selanjutnya ada di bagian pedangnya ini nih, join bagian pedang. Jadi di join bagian pedangnya ini tuh kendor banget. Ya jadi masih kendor nih, padahal udah diakalin. Ini aku akalin pakai masking tape biar dia jadi lebih ngepas di lubangnya. Jadi male join ini tuh jauh lebih kecil daripada female joinnya, sehingga kalau nggak diakalin sama sekali, ini tuh bahkan nggak bisa nyantol gitu loh. Dia bakal kegoyang dikit, bakal pasti jatuh. Itu ada problem di sana. Selanjutnya ada parts undergate. Tadi aku ngomongin soal parts undergate, banyak yang undergate ya, terutama di bagian armor, jadi lebih rapi. Tapi di saat yang bersamaan ini juga jadi kelemahan karena di bagian-bagian inner frame juga banyak yang undergate. Jadi parts yang undergate-nya itu tuh kalau nggak bersih bakal ngalangin proses snap fit dari inner frame dan malah jadi bikin berongga gitu inner frame-nya. Nah itu menurutku tuh kayak nggak perlu aja gitu loh di bagian inner frame dipasangin undergate, karena kan ketutup juga ya, jadi kita nggak gitu ngeliat dan malah jadi ngehalangin proses perakitan inner frame. Nah ngomong soal inner frame, di inner frame-nya pun juga menurutku masih keras banget nih, mirip banget kayak ngerakit Thunder Incise Grace yang keluaran SNAA pertama di lini BE. Masih belum ada improvement menurutku untuk bagian snap fit inner frame, itu masih luar biasa keras. Untungnya sih di bagian armornya nggak gitu keras, udah empuk ya, udah jauh lebih empuk daripada Thunder Incise Grace, jadi lebih nyaman untuk dirakitnya. Nah itu aja menurutku untuk kelemahannya. Jadi untuk kesimpulannya dariku adalah ini model kit yang punya potensi yang gede banget, dengan desain yang keren, desain super kece, detailnya pun juga mantep, dan dia udah ada improvement kok dari sebelum-sebelumnya punya produk SNA yang sebelum-sebelumnya juga, sebelum-sebelumnya punya maksudnya. Tapi menurutku improvement ini masih belum maksimal dan masih banyak banget PR bagi si SNAA, terutama untuk permasalahan snap fit dan penempatan undergate di bagian inner frame-nya nih. Itu menurutku PR banget karena ya meskipun terlihat keren konsepnya, tapi kalau bagi orang yang ngerakitnya mungkin kalau buru-buru bakal ganggu banget sih, banyak bersihin undergate di bagian. Nah, setelah kelemahan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya menurutku ini adalah model kit yang masih sangat layak untuk dibeli, mengingat rentang harganya yang tidak terlalu tinggi, tapi hasilnya yang bagus sekali. Memang masih ada PR yang perlu dikerjakan oleh SNAA, khususnya di bagian snap fit inner frame. Dan juga mereka lebih perlu memperhatikan sendi-sendi untuk aksesorisnya mereka juga nih, karena mereka bisa aksesorisnya ada banyak. Dariku, menurutku aku akan kasih skor 8 dari 10 untuk model kit ini. Baik dari segi desain, proses merakit, dan artikulasi, serta aksesoris-aksesoris yang kita dapatkan di dalamnya. Oke, sekian dariku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.